Halo, salam tukang dagang Indonesia. Kembali lagi bersama saya tukang dagang di sini. Dan kali ini kita akan membahas dua marketplace besar yang ada di Indonesia. Dan apa aja kekurangan dan kelebihannya masing-masing. So, simak terus penjelasannya berikut ini. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe. Ya, dua marketplace itu adalah Tokopedia dan Shopee. Pilih mana yang lebih menguntungkan untuk seller? Kedua marketplace itu selalu menjadi pembahasan yang menarik, mengingat kedua e-commerce ini sama-sama memiliki rating yang cukup baik di Indonesia. Bahkan keduanya bisa dikatakan sebagai dua dari sekian banyak e-commerce dengan posisi teratas saat ini. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri mengingat baik itu Shopee maupun Tokopedia memiliki jumlah konsumen atau penggemar yang tinggi di platformnya masing-masing. Strategi G2 bisnis yang diterapkan keduanya juga sering membuat penasaran publik. Warna orange dan warna hijau sudah menjadi ciri khas dari keduanya. Shopee dengan warna orange-nya semakin naik daun dan begitu pula dengan Tokopedia dengan warna hijaunya yang semakin gencar dengan promosi dan kualitas tentunya. Saat ini, kedua e-commerce ini sama-sama punya iklan yang khas di televisi. Tidak hanya itu, iklan tersebut bahkan muncul di platform lainnya seperti YouTube dan lain-lain. Oleh sebab itu, tidak sedikit pula yang menganggap kedua e-commerce ini punya persaingan yang sangat sengit. Namun, apabila memposisikan diri sebagai penjual atau pembeli, tentu merupakan dua hal berbeda karena banyak sisi yang harus ditelaah. Saat berada pada posisi pembeli, maka pada aspek kepuasan berbelanja yang harus diutamakan, baik itu dari sisi kualitas ataupun harga yang diinginkan. Apabila terkait dengan posisi penjual, maka aspek keuntungan dan kepuasan pelanggan juga harus diperhatikan dengan baik. Progres atau kemajuan dari bisnis yang dijalankan merupakan tonggak utama keberhasilan sebuah usaha. Untuk itulah, pelayanan dan servis yang dilakukan harus benar-benar mampu mendatangi value bagi setiap konsumen yang berbelanja. Pembahasan ini akan semakin menarik karena bisa ditelaah dari berbagai sisi. Selain itu, juga turut mengedukasi bagaimana sebuah bisnis bisa mengalami kemajuan yang pesat dalam kurun waktu tertentu. Oleh sebab itu, agar semakin jelas, berikut adalah poin-poin penting Tokopedia versus Shopee. Lebih bagus yang mana ya? Ya, Tokopedia dan Shopee memang selalu disandingkan serta tidak jarang dianggap sebagai e-commerce yang memiliki persaingan paling sengit. Jika ditelaah dari berbagai survei yang ada, tampaknya hal ini memang benar adanya karena pengunjung di kedua e-commerce ini menduduki peringkat 1 dan 2. Adanya kecenderungan untuk saling membandingkan ini akhirnya berdampak pada sejumlah riset yang dilakukan untuk melihat sisi-sisi yang menjadi nilai tambah di masing-masing e-commerce. Apabila disandingkan, maka sisi seperti pangsa pasar tidak dapat dikesampingkan pastinya. Pangsa pasar yang dimaksud di sini adalah produk yang dijual. Ternyata baik itu Shopee maupun Tokopedia punya karakter produk yang dinilai berbeda. Setelah ditelusuri, ternyata Shopee memiliki kecenderungan dalam hal penyediaan produk-produk gaya terbaru yang mendukung berbagai tren mulai dari kecantikan, fashion, gaya terbaru, aksesoris, pernak-pernik kekinian, dan tentunya yang sedang digandrungi di pasaran. Untuk hal tersebut, Shopee memang terbilang sigap sehingga perputaran arus konsumennya juga sangat besar. Alhasil, ketika seorang menginginkan suatu produk yang tengah hangat diperbincangkan, maka Shopee berkemungkinan besar untuk diakses pertama kali. Lebih lanjut, dengan adanya karakter yang dijual ini berbuntut pada spesialisasi gender yang mendominasi sebagai konsumen di masing-masing e-commerce. Shopee terbilang lebih banyak diakses oleh karena karakter produk yang sudah dijelaskan sebelumnya. Meski demikian, hal ini bukan berarti mengesampingkan konsumen pria pada e-commerce Shopee. Sebaliknya, untuk e-commerce Tokopedia memiliki karakter produk yang mengarah pada alat-alat elektronik, kebutuhan, furniture, alat-alat yang tergolong lebih berat, alat-alat kesehatan, dan berbagai peralatan lainnya. Oleh sebab itu,
Tidak mengherankan jika kecenderungan para pembeli memungkinkan dominasi oleh kaum pria. Namun lagi, dengan catatan bukan berarti tidak diminati oleh kaum wanita loh. Tokopedia salah satu e-commerce terbaik yang menawarkan berbagai kelebihan, sehingga para konsumen bisa merasakan berbagai kemudahan saat berbelanja. Kemudahan ini bukan hanya dari segi teknis tetapi juga kualitas barang yang akan didapatkan. Secara lebih terperinci, kelebihan dari e-commerce Tokopedia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi tampilan Tokopedia sangat nyaman untuk dipandang dengan warna hijau yang segar serta penataan posisi fitur-fitur yang demikian rupa cukup memudahkan. Yang kedua, Tokopedia ini merupakan salah satu situs yang gratis dan tidak dipungut bayaran. Yang ketiga, loading set dari Tokopedia tergolong ringan sehingga tidak butuh waktu lama untuk bisa mengakses, lebih hemat waktu dan nyaman untuk digunakan. Yang keempat, Tokopedia produk yang jelas serta terkategori dengan baik. Variasi dari produk-produknya juga mudah untuk dipahami serta tersedia harga grosir. Yang kelima, terdapat fitur pre-order produk yang diimpor dari luar negeri sehingga lebih efektif dan efisien. Sedangkan Shopee memiliki berbagai kelebihan yang membuatnya bisa bertahan, bahkan disebut sebagai e-commerce dengan jumlah pengunjung terbanyak saat ini. Sebab itu banyak orang yang penasaran terkait dengan kelebihan yang ditawarkan oleh Shopee. Ada beberapa kelebihan dari Shopee ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki traffic yang banyak karena jumlah pengguna yang berbanding lurus dengan itu. Jika dibandingkan dengan traffic e-commerce lainnya, maka Shopee terbilang lebih tinggi. Hal ini juga sering dibahas dalam Tokopedia versus Shopee. Yang kedua, terdapat fitur-fitur penghargaan bagi para penjual, sehingga kesempatan mendapatkan untung yang lebih tinggi akan terbuka lebar. Selain itu juga membangkitkan motivasi untuk meraihnya. Yang ketiga, memberikan koin gratis bagi pelanggan yang melakukan review sehingga membangkitkan semangat para pembeli untuk memberikan ulasan dan rating. Yang keempat, telah terintegrasi dengan berbagai jenis pengiriman sehingga mempermudahkan proses belanja dari awal hingga akhir. Yang terakhir, memberikan kebebasan upload gambar hingga 9 buah sehingga variasi dari produk yang ingin ditampilkan lebih leluasa. Kekurangan Tokopedia. Selain memiliki kelebihan, Tokopedia juga mempunyai beberapa kekurangan yang tidak kalah penting untuk diketahui. Kekurangan ini terkadang memang bersifat relatif tergantung siapa yang memberi anggapan. Yang pertama, Tokopedia belum terlalu lengkap dalam menampilkan kontak person yang bisa dihubungi untuk melakukan konfirmasi sudah transaksi pembayaran serta pengiriman barang. Dan begitu, adanya kemungkinan muncul sedikit kekhawatiran bagi para konsumen terkait barang yang dia beli. Yang kedua, adanya pembukaan toko online yang bersifat pribadi, membuat barang dagangan berjenis sama dijual secara bersamaan. Dengan demikian pula persaingannya masih kurang dibatasi oleh Tokopedia. Yang ketiga, terkait dengan peraturan penawaran juga masih kurang jelas dan tegas, sehingga tidak jarang ditemukan pembeli yang sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan produk yang dijual, namun penjual dengan melakukan penawaran-penawaran yang standar. Yang keempat, aplikasi maupun website Tokopedia kadang mengalami error setelah dilakukan maintenance yang berefek hingga jangka waktu 1 hingga 2 hari. Yang kelima, beberapa kali terjadi error saat beroperasi sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Kekurangan Shopee. Selain memiliki kelebihan, Shopee juga punya berbagai kekurangan yang tentunya harus diketahui. Berbagai kekurangan Shopee ini memang menjadi suatu hal yang wajar adanya. Terlebih lagi tidak ada satu yang sempurna. Yang pertama, kompetisi harga yang kadang terkesan tidak wajar. Hal ini memang bukan rahasia lagi karena harga menjadi hal paling mencolok dari Shopee. Yang kedua, akun yang sudah lama ada di Shopee punya kecenderungan untuk lebih unggul dalam persaingan. Oleh sebab itu, para penjual harus berusaha lebih keras lagi untuk menemukan nilai tambah dari tokonya seperti melakukan promosi di berbagai sosial media. Yang ketiga, terkadang ditemui kendala dalam mengupload gambar. Yang keempat, proses pencarian dana yang relatif cukup lama. Yang kelima, promo gratis ongkos pengiriman terkesan lebih repot karena banyak persyaratan yang harus dipenuhinya. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing e-commerce, maka bisa ditelaah lebih lanjut pilihan mana yang lebih menguntungkan untuk dijadikan tempat berjualan secara online.
Nah, demikian penjelasan dari tukang dagang. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda yang baru mau mulai berdagang. Apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Salam tukang dagang Indonesia.